Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifin bi mukashafatil asrar wa nawwara qulubal wasilin bi syahadati jamalihi wa kamalihi min wara'il astar wa kashafa khataya wa ta'i fi buduni dzakirin bil adhkar hatta ghabu an jami'il kainati fatajalla lahumul mawla binuril wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihi al-athhar wa radiyallahu an ashabil abrar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Amma ba'd. فيا أيها الإخوان اتقوا الله في الليل والنهار. قال شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه وقدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقين الذكر لبعض أهل الدنيا والمناصب والأشراف والمكاسب والصناع والملاح والتجار والراعي والقروي على طريق التبرك وطرد الغفلة عن القلب القاسي وتكفير الذنوب والتخلص من البلايا والنجاة من أنواع المكاره والسوء والنقمة. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Di hadapan yang mulia guru agung kita semua, Fadilatul Syekh para sahabat, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, Allah limpahkan barakah dan karamah kepada beliau sehingga tercurah kepada kita semua selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Jagat selaku pembantu khusus pelaksana AS, anggota mukarramin, para wakil talqin, rekan-rekan mubalighin, sahabat kami insan pers dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, santriawan yang tampan-tampan harapan bangsa, santriawati yang cantik-cantik harapan Ibu Pertiwi yang kami banggakan. Alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan santri bela negara. Sekarang tegas, ya, kemudian lagi disiplin, ya. Sampai kemarin ada ustadz yang nanya, mereka mana? Mereka mana? Mereka mana? Mereka mana? Ya, jadi alhamdulillah ini ada bekasnya, saya tampakkan cacak-cacak nanti lupain, ya, semangat luar biasa, ya. Hadirin wa hadirat ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, alhamdulillah ini yang hadir manakiban di Sinarasa tiap bulan ini tambah banyak, betul? Ini tempat sudah gak kuat, parkir penuh, sampai ada yang nyencrek di pagar, ngagok di tangga. Ini luar biasa. Ini bukti nyata bahwa para jamaah yang datang ke Sinarasa rasa resah, gelisah,
susah, risau, galau, gundah gulananya jadi sirna. Alhamdulillah. Makanya pemirsa Abah Aos dalam kitab karya beliau Fadailus Syuhur, ini sekarang bulan Safar, beliau maknai Safar, Safar itu safwatul qalbi. Apa namanya Pak? Safwatul artinya bersih hati. Jadi yang datang ke sini ingin membersihkan hati, mencerahkan jiwa. Tadi disinggung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram pemirsa Kiai Haji Muhammad Shalih Mukhtar Hujjatul Arifin dalam kuliah subuh. Ya, wah kalau nggak bersih badan sudah pada pinter. Ya, tangan kaki dicuci, masa hati nggak dicuci? Ya, badan digosok, masa hati nggak digosok? Gigi disikat, masa hati tidak disikat? Maka ini pesan moral yang pemirsa Abah sampaikan. Safwatul qalbi, bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semua beruntung, sukses, bahagia orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan ruhnya, membersihkan nafsunya. Dan sungguh rugi, celaka, gagal orang yang mengotori hatinya. Pengen sukses, pengen gagal, hayang sukses, hayang gagal, pengen bahagia, pengen sengsara, pengen untung, pengen rugi. Kalau kita kepengen untung nggak mau rugi, pengen sukses nggak mau gagal, pengen bahagia nggak mau celaka, maka bersihkan hati kita. Safwatul qalbi, bersih hati. Maka datang bondong-bondong ya'tina min kulli fajjin amik, dari segenap penjuru yang jauh. Mereka datang untuk bisa membersihkan hati dengan apa? Formula yang efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran, noda-noda yang ada di dalam hati kita, itu dengan zikir kepada Allah. Dan zikir ini tidak akan memberikan manfaat yang sempurna, faidah yang maksimal, kecuali dengan talqin. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bit talqin. Zikir itu tidak akan memberikan manfaat yang sempurna, faidah yang maksimal, hasil yang lebih terasa kecuali dengan talqin. Maka tadi pemirsa Abah Anam Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin radhiyallahu anhu sirrah dalam kitab beliau, kitab Miftahus Sugur, menyebutkan talqinu dzikri li ba'd ahli dunya wal manasibi wal ashrafi wal makasibi was sana'i wal mallahi wat tujari wal qari wal qawi ala tariq at-tabarruk wa tardil ghaflah 'ala qalbil qasi wa takfilid dhunub wa takhallus minal balaya wan najati min adwa'il makarih wasu'i wan niqmah. Talqin dzikir bagi para konglomerat, para pejabat, orang-orang terhormat, bisnismen, industriawan, insinyur dan lain sebagainya. Ini yang pertama, untuk mengambil tabarruk, mengambil berkah ala tariqut tabarruk. Kemarin ini pejabat-pejabat dari Kementerian Pariwisata datang berkunjung ke Pemirsa Abah. Subhanallah, mereka curhat kepada saya mau memberikan materi dalam workshop pengembangan potensi usaha dari Kementerian Pariwisata. Beliau menangis terseduh-seduh. Saya nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Saya mau ke toilet, di atas itu ada ibu-ibu ngobrol sekitar 3 menit dengan saya terharu. Subhanallah, pokoknya saya nggak mau berbicara lama. Tapi setelah acara ini saya mau ingin talqin dzikir seperti ini. Luar biasa ini. Auranya saja sudah terpancar. Padahal belum ngobrol panjang lebar. Itu ingin talqin dzikir, kemudian beliau talqin dzikir. Subhanallah. Inilah yang selama ini saya cari. Saya merasakan ketenangan jiwa, ketentraman hati dengan talqin dzikir seperti ini. Kemudian datang lagi rombongan yang kedua dari wisata religi, sama juga talqin dzikir juga. Alhamdulillah.
Yang pertama ini talqin dzikir ala tariqat tabarruk, ngalap berkah, mengambil barokah. Pengen berkah, pengen ibu pengen. Hayang barokah hayang. Kan tenan we pun hidup teu barokah susah. Ya, kalupur moal silungan, kahana moal akaran, ka tengah moal buluan. Ya, mun teu berkah mah susah, kalau berkah susah. Mun barokah saeutik mah loba geus ziyadatul khair, bertambah kebaikan, tambah ilmu, tambah amal, tambah jabatan, tambah amanah, tambah harta, tambah gemar sedekah, barokah. Karena kita senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Barokah semuanya, barokah segalanya. Sebagaimana doa yang seringkali disebutkan, dikumandangkan oleh Pangarsa Guru Agung kita, Pangarsa Abah Awas. Semoga para ikhwan barokah semuanya, barokah segalanya. Amin ya rabbal. Yang pertama barokah. Ala tariqat tabarruk. Yang kedua kata Pangarsa Abah talqin dzikir yang kedua wa takfiriz dzunub. Ya, untuk menghapus dosa-dosa. Hai, halo, Neng. Tadi hujannya gede ya, tapi tidak segede rasa sayangku pada dirimu. Ayah kamaneh kakak majikan uing. Soalnya ayah pun bojo. Yang kedua menghapus dosa-dosa. Siunan di opat nol. Malam itu kita kegiatan pagi, siang, sore, ya. Kemudian malam nyambung ini nonton El Clasico antara Barca dengan Real Madrid. Pun kena opat nol. Nanti dibahas lah, ya. dibahas. Luar biasa. Ya. Jadi yang kedua watakfir dzunub, menghapus dosa-dosa kita. Dengan zikir dosa-dosa kita dihapus. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah sediakan bagi mereka ampunan. Jadi kita diampuni, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui talqin dzikir yang kita terima dari mursyid kita. Alhamdulillah. Kemudian lagi watakhallusi minal balaya, selamat terhindar dari malapetaka. Kemudian wanajati min anwa'il makarih wasu' wa nikmah. Kemudian terhindar selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari kejelekan-kejelekan dan dari bencana-bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sering kali kita baca bersama nama Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada kita, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita bersyukur sepenuh langit dan bumi, bersyukur setinggi surya raya, sedalam rasa, seluas, seindah dalam hari ya. Kita bertemu dengan mursyid, kita menerima talqin dzikir, keberkahan melimpah kepada kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari berbagai malapetaka lahir, malapetaka batin, malapetaka dunia, malapetaka akhirat. Alhamdulillah Ibu, Bapak, ini pesantren Sinarasa kemarin atas dasar arahan dari Pangarsa Abah Awas, beliau sangat proaktif. Kang Haji Wasdi, alhamdulillah ini dari pejabat dari Ciamis datang di tengah-tengah kita, dan bukan siapa-siapa, beliau juga merupakan wakil talqin dari Pangarsa Abah Awas, Pak Haji Wasdi. Sekarang beliau di Kepala Dinas Perizinan ya. Alhamdulillah. Mubalik kandang, kalau ini mubalik kandang. Ya, alhamdulillah. Kang Haji, jadi kemarin Pangarsa Abah sangat
responsif terhadap program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Tetapi itu sampai diulang-ulang 7 kali agama negara. Begitu Menteri Pertahanan Jenderal Riyam Buluh menggulirkan program bela negara, maka langsung memanggil dan Ramil beserta anggotanya datang ke sini, siapkan untuk pelaksanaan pelatihan santri bela negara. Dan Dandim dan Dandim juga berkenan hadir untuk memberikan arahan tentang bela negara. Coba yang dulu yang sekali aja. Tepuk tangan. Ya. Ilham sekali lagi. Nah, ayo. Nah ini persiapan hanya malam kemarin itu. Semangat. Nah, tepuk tangan. Alhamdulillah Bu, Pak ya. Kalau putra putri Bu Bapak silakan nanti dikasih ngerasain insyaallah dibina lahir batinnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, sudah sajalah, ini banyak kumpulan yang akan menyampaikan khidmat ilmiah dan 2 doktor ya, dan doktor. Jadi ini maka beliau saya husnudzon ini ajujun nanti di surganya paling tinggi. Amin. Karena ternyata ada obrolan antara mubalik dengan supir metro mini. Jadi begitu lihat ternyata itu mubalik surganya paling bawah. Kalau supir metro mini paling tinggi. Kenapa ini? Karena ternyata mubalik menyampaikan ceramahnya bikin orang jamaah ngantuk. Pohon Allah. Kalau supir metro mini, bikin orang ingat sama Allah karena supirnya juga subhanallah. Astagfirullah. Jadi bikin ingat sama Allah. Jadi kalah gitu kedudukan mubalik sama kedudukan supir metro mini, karena mubalik bikin jamaah ngantuk lupa kepada Allah. Kalau supir metro mini bikin jamaahnya, bikin penumpangnya ingat sama Allah. Astagfirullah. Tapi ajujun insya Allah ini beliau suka bikin orang senang. Alhamdulillah. Amun ramai wajib kudu di malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma lil ulama'i sababan wa aghnahum bihi in adamu malan wa nasaba. ولذلك رفع الله مرشدنا واجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabul fadilah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, nafsuhum bi zikri sayyidina wa murabbi ruhina wa habibu qulubina Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghawwas Ibnu Maslul Al-Qadiri Naksabandi Al-Kamil Mukammil qaddasallahu sirrahu wa yu'idu ilaina min barakatihi wa asrarihi wa karamatihi wa ulumihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Pembantu khusus Syekh Mursid Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim, kita doakan mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan oleh beliau yang merupakan tugas suci dari Syekh Mursid diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, yayasan, serta rasa dan seluruh para wakil talqin, mubalighin, para asatidz, para alim ulama, para pejabat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu hari sahabat Rasulullah melapor kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kami punya imam masjid. Setiap sholat bacanya Qul huwallahu ahad. Sholat maghrib kulhu, sholat isya kulhu, sholat subuh kulhu. Suaranya bagus, makharijul hurufnya bagus, tapi yang dibaca kulhu. Lalu kami minta dia ganti suratnya yang lain dah, yang agak panjangan atau yang lain yang variasi. Kata ini sahabat, mendingan saya nggak jadi imam daripada saya nggak baca kulhu. Akhirnya orang-orang nggak berani ganti karena suaranya begitu indah, suaranya bisa menggetarkan hati. Maka dipanggillah oleh baginda Rasulullah. Rasulullah nanya, kenapa engkau kalau sholat selalu membaca Qul huwallahu ahad? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku senang ketika membaca surah Al-Ikhlas. Kenapa kamu senang? Ya senang saja. Alasannya apa? Gak tahu, yang penting senang saja ya Rasulullah. Maka apa kata baginda Rasul? Hubbuka iyyaha turhilukal jannah. Kecintaanmu membaca surah Al-Ikhlas itu akan membawamu masuk ke dalam surga. Surah Al-Ikhlas intinya adalah la ilaha illallah. Orang yang cinta membaca surah Al-Ikhlas dijamin masuk surga. Orang yang membaca la ilaha illallah ketika akhir hayatnya dijamin masuk. Yamutul mar'u ala ma'asa alaih. Orang itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya dia gimana? Kalau kebiasaannya nyanyi dangdut, bukan kalau harus nyanyi. Karena nyanyinya mulutnya nyanyi, hatinya
Ya betul, baru alama saya kita alhamdulillah terbiasa setiap waktu membaca la ilaha. Kata baginda Rasulullah yang akhir hayat yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan proses ruh kan seperti itu. Kita akan melihat ruh kita. Kapan kita bisa melihat ruh kita? Falaula idza balaghatil wa antum hina idzin, ketika ruh kita sudah sampai tenggorokan, maka kita bisa melihat, oh ruh saya seperti ini. Wa antum hina idzin, oh ruh saya seperti ini, hitam, bulat, lonjong. Ketika ruh di sini kita baru lihat, tapi beberapa menit lagi ini bakal keluar. Tinggal bagaimana ketika keluar ruh itu, apakah diiringi dengan la ilaha illallah atau tidak? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh As-Samarqandi menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang murung, diam saja, lagi bete. Rasulullah bete, tapi betenya lain sama kita. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepadamu. Aku lihat kamu sedang murung wajahmu ya Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah, saya sedang mikirin umat saya. Mikirin umat. Ini Rasulullah mikirin umatnya. Abah setiap waktu mikirin bagaimana ikhwan dan akhwat. Kalau kita setiap hari mikirin duit, mikirin kreditan belum lunas, mobil bakal diambil. Apa katanya? Kata ya walaupun kecil saya mikirin bagaimana umatku nanti yaumul kiamat. Bagaimana nanti hari kiamat? Umatku yang mana? Yang belum beriman atau yang beriman? Yang sudah beriman. Bagaimana nanti ketika dibangkitkan yaumul mahsyar, lalu ditarik tangannya baginda Rasulullah, sini dipukul sayap kanannya ke sebuah kuburan, lalu dari kuburan itu keluar seorang yang wajahnya bercahaya, bersinar dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Rasul, kata malaikat pun balik lagi, dihentakkan, diempakkan tangan kiri, sayap sebelah kirinya, bangun mukanya, masya Allah, menyeramkan, menakutkan dan mengeluarkan kalimat wailah, celakalah saya, binasalah saya. Kata Rasul, kata malaikat Jibril, dia turun balik lagi, ikut. Kata Rasul, maksudnya apa ini? Ya Rasulullah, yang pertama itu umatmu ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ia mengeluarkan ruhnya diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ia nanti dibangkitkan dari kuburnya mengucapkan kalimat. Belum lama malam Sabtu kemarin di Jagat Aras ada seorang ikhwan yang kata Allah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Kenapa? Karena ingin mengantarkan ruhnya kembali kepada Allah melalui orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari
pengen manakib dan sekalian nengokin anaknya. Inilah dia pamer semuanya. Kalau kata abangnya kan tumben-tumbenin seluruh keluarganya diajak, anak-anaknya semua diajak, pengen ketemu bahasanya kan pengen ketemu pas sampai di Jakarta ketemu dengan anaknya salaman, sampai ke kantor baru duduk Allah mengambil ruhnya. Kalau kata apa, malaikat Israel keder. Kenapa dia pergi ke rumahnya Cikarang, kok nggak ada orangnya ini? Dia keder. Kayak ceritanya Nabi Daud dan Nabi Idris ya. Keder malaikat. Ini mana? Ternyata ada di Jakarta. Sebelum malaikat datang sudah keluar ruhnya dengan mengiringi dengan kalimat la ilaha, minta dianterin, ruhnya minta dianterin oleh Syekh Mur. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh kita kalau keluar itu kan perlu dianterin. Tadi dikatakan langit itu kan ada pintu-pintunya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu ada pintu-pintunya. Setiap pintu ada penjaganya. Jangankan kita, baginda Rasul ketika Mi'raj, siapa yang bawa? Malaikat. Pas sampai langit pertama ditanya, Jibril, siapa itu? Muhammad. Siapa Muhammad? Dan diutus oleh Allah yang masuk. Yang bawa siapa? Kalau Bang Muhammad ingin sendiri begitu, terima gak kira-kira? Ini Bang Muhammad orang Sinarasa. Ini Rasulullah saja masih ditanya, masih diinterogasi. Ketika roh kita sampai ke langit siapa ini? Nggak ada yang terik. Kata mereka tunggu tunggu. Diperiksa dulu anak KTP-nya. Mana? Betul betul. Jangankan kita, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, ketika mau meninggal, Anas bin Malik seorang yang ahli hadis, seorang yang ahli fikih, seorang yang diwakafkan oleh orang tuanya untuk berbakti kepada Rasulullah. Ketika mau meninggal dunia, apa? Ambilkan sehelai rambut Rasulullah. Untuk apa? Letakkan di bawah lidahku. Untuk apa? Aku berharap rambut Rasulullah yang ada di sini melindungi aku dari siksa api. Apa artinya? Minta dianterin sama Rasul. Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia dipanggil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kamu temuin Aisyah, Amirul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Untuk apa? Minta izin saya dikuburin. Bilang Umar bin Khattab minta izin dikuburin di samping Rasulullah. Di samping Rasulullah Abu Bakar dan Abu Bakar. Bilang Umar bin Khattab, jangan bilang khalifah. Bilang Umar bin, kalau dikasih saya bersyukur, gak dikasih gak apa-apa, gak ngambek. Pergi Abdullah bin Umar, akhirnya diberikan izin oleh Aisyah. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia selain diizinkan oleh Ummul Mukminin, saya bisa berdekatan dengan Abu Bakar dan baginda Rasulullah. Kenapa? Saya berharap ruh saya bisa sampai kepada Allah. Perlu dihantar. Maka alhamdulillah saya melihat bagaimana ikhwan, bagaimana Abah begitu mencintai ikhwannya ketika yang meninggal wali muridnya itu meninggal. Sebenarnya yang punya Almarhumah
Ya, meninggal abah bukan hanya mengantarkan ruhnya kepada Allah, tapi jasadnya sampai dimasukkan ke ambulan itu abah nungguin di pintu jam 1 malam. Saya ngelihat abah, saya kira kembali lagi ke Tanjung. Enggak, abah nungguin di pintu apa namanya, di pintu ambulan. Udah semua ya selamat jalan. Sampai itu ambulan pergi keluar dari Jakarta Aras, baru beliau masuk ke Tanjung. Begitu sayangnya, begitu cintanya beliau kepada. Mudah-mudahan kalau kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu, kita bakal meninggal semua. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap orang akan meninggal. Maka saudara muslimin rahimakumullah. Jadi kembali yang tadi, kita cinta membaca qul aja bisa dimasukkan oleh Allah. Mencintai membaca la ilaha illallah bisa dimasukkan kepada Allah. Apalagi mencintai hamba Allah yang meresapi makna qul huwallahu. Muliaan mana ayat Al-Quran dengan manusia yang bisa menyatukan ayat Al-Quran dalam dirinya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'a. Aku cinta kepada orang-orang yang saleh, orang yang istiqomah, orang yang menjaga wudhunya, orang yang hidupnya gak ada neko-neko, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada Allah, menjaga bagaimana ikhwan-ikhwannya. Walastu minhum, dan aku bukan termasuk orang-orang yang saleh. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih merasa dirinya tidak saleh, masih pengen dekat sama orang yang saleh. La'ali an-anala bihim syafa'ah, agar aku mendapatkan pertolongan dari mereka. Pertolongan di mana? Pertolongan di dunia dan pertolongan di bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita melihat guru kita, guru agung kita, beliau mengamalkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma'aradat himmatus salik antakifa inda ma'kusifalah. Seorang yang salik, orang yang berjalan menuju Allah, seorang yang saleh, gak mau terlena dengan apa-apa yang dimukakan oleh Allah. Kan banyak orang ketika berzikir, alhamdulillah saya sudah dapat talqin, saya sudah mewiridkan selama sebulan. Terus apa? Alhamdulillah pasien saya banyak. Terus manakibat sudah alhamdulillah, dosa manakibat aja pasien sudah banyak. Orang yang saleh itu nggak mau tuh terpengaruh dari situ, bahkan ditutupi. Kenapa? Karena waladathu, akan dia dipanggil dalam suara satu, diingetin hawatiful hakikah, dengan suara-suara itu, innalladzi tatlubuhu amama, yang kamu cari itu masih di depan. Jangan terlena. Aroma yang kamu berikan, aku berikan itu belum apa-apanya, masih ada, masih banyak. Terusin perjalanan. Maka saya pernah katakan, Abah menutup karomahnya, Abah menutup karomahnya, dan suatu saat pasti karomah Abah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu. Akibat daripada ditutupnya karomah, Abah menutup karomahnya. Akibatnya adalah ikhwan-ikhwan diperlihatkan karomah Mas Abah. Kan masing-masing kita kan merasakan karomahnya Abah, betul-betul. Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Abah menutup karomahnya, maka Allah bukakan karomahnya pada ikhwan-ikhwan.
Itu ya. Kalau benar Abah itu seorang muslim, saya datang, saya akan disambut oleh Abah. Gitu. Abah mengirim itu, atau malah ketemu ini. Banyak pengalaman-pengalaman ikhwan yang luar biasa. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Karamah dari karamah apa? Ada orang datang ke saya. Saya tuh basicnya nggak ngerti kayak gitu-gituan. Ustaz, minta tolong. Kenapa? Anak saya di pesantren setiap hari kesurupan. Setiap hari kesurupan. Terus apa? Tolong Ustaz, bentengin biar dia nggak kesurupan lagi. Waduh, gimana caranya ini? Saya ingat mana Pak Udin. Wah, Pak Udin, saya ingat tuh Pak Udin itu. Saya ikut pakai cara beliau dah. Ya udah sini saya minta tolong apa ada orang minta tolong sama saya. Kalau saya nggak bilang nggak bisa, kalau saya bilang nggak bisa, saya malu juga. Bilang bisa, saya nggak bisa. Udah sekarang apa tolong apa duluan bersihin anak saya usul. Apa tolong dah pergi ke pesantren. Nanti saya usul apa? Iya. Udah, mana air? Udah nanti bismillah. Berapa hari dikabarin alhamdulillah Ustaz. Udah gak kesurupan lagi tuh. Bagus saya gak ke pesantren. Kalau saya ke pesantren saya ngapain? Ini banyak dialami oleh iwan-iwan. Kemudian itu sampai ketemu kuntilanak cantik tuh. Haji, ini rumah saya selalu banget ada kuntilanak. Kalau itu apa-apa, tolong apa? Saya kan bisa apa-apa, apa berjaya duluan. Saya nyusul nanti. Orang-orang katanya melihat setan yang serem, dan lihat kuntilanak cantik. Ada lagi saya bilang lagi malam Jumat di Gelembar sama ini biasa tuh Pak Udin. Malam Jumat Pak Yanto terangkalah maju lagi tanggal 11 istri SMS malam Jumat pulang ke Kuwait lewat pikir saya setengah 11 aman lah lewat Baspai pas mau belok Tomang ada polisi banyak banget polisi banyak banget. Ya Allah, gimana udah kenal udah kapok kayaknya kapok. Udah kasih kapok udah beres dah. Saya bilang, Haji, ada Min. Haji mau bilang apa yang apa? Mana orangnya? Buka pintu, buka pintu, baru sekali pengalaman seumur itu pas melihat Pak Haji berdiri, polisi ngomong, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji saya minta doa aja, nggak minta KTP, nggak minta SIM. Bener. Minta doa Pak Haji. Wah, apa tuh? Polisi berapa tuh Haji? Udah banyak yang belum tahu. Itu kita sebelah nih. Itu kenapa? Kita punya guru yang membawa kita syafaat, pertolongan di dunia dan pertolongan itu banyak banget itu pengalaman itu. Kenapa? Karena apa kita memikirkan pengalaman itu. Kun talibal istiqamah wala talibal karam. Jadilah orang yang selalu ngejar menjadi orang yang istiqomah dan jangan menjadi orang yang mengejar kalau maka mudah-mudahan kemarin baru saja meninggal sahabat guru kita ulama
Mautul alim, mautul alim. Kematian orang yang alim adalah kematian orang. Seperti alamin. Mudah-mudahan ini ampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dihantarkan oleh apa juga di tempat yang terbaik pilihannya. Ini kan namanya kan ini. Kematian itu mautu yati baktatan. Kematian itu datangnya tiba. Wal qablu sundukun. Kuburan itu kotaknya. Di Facebook itu ada cerita sebelum beliau meninggal dunia. Salah satunya, inilah saya katakan hati-hati. Mati itu bisa jadi kita ketawa, SMS-an, menjahit. Alhamdulillah di antara orang ini antara malah. Ini mungkin apa namanya tambahan bonus. Sampai saya sekarang penuh dengan nomor-nomor jahit. Ini apa? ABG nggak punya. Itu diceritakan, itu wajahnya itu kejadiannya sederhana. Ketika beliau ingin pergi ke Al-Inaba, kemudian beliau terjatuh. Setelah terjatuh, sakit di rumah sakit dan meninggal. Pas mau belum sampai ke Inaba, kan gak mungkin kita bilang, oh coba ada yang nuntun, coba ada yang nuntun, sampai itu ke Inaba, selamat lah, kan gak bisa. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Semuanya itu sudah dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya siap semuanya kata Allah, keluarkan kalimat la ilaha illallah ketika nafas, dan ketika membuang nafas, dan ketika menarik nafas. Maka ketika kita jatuh sudah membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kita dimuliakan oleh Allah karena kita selalu memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab jodoh mama waktu maka kebiasaan ini. Orang itu meninggal bagaimana kebiasaan. Takut saya sekarang kalau nyanyi dangdut, nanti nggak nyanyi dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga panjang umurnya, lancar usahanya, membayar utangnya, lancar melepas nyawanya. Ayah kena aku nyebut amin nih, lancar melepas nyawanya. Itu orang terikut mah, amin. Jangan kayak lekong. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pemirsa Agung, pemirsa Abah, sahabat keluarga, para wakil talqin, ini ada sahabat saya, pejabat, dan wakil talqin dan balik. Dulu beliau di bagian kesra, sekarang beliau ganti. Ini yang mancing saya waktu ceramah di Panahera. Jadi dia mancing tiba-tiba sambutan bupati diwakili oleh Kabak Kesra. Ketika Umar bin Khattab mendatangi satu tempat yang kena bencana, Umar bin Khattab cukup bertanya begini, masih apa yang kalian lakukan? Demikian sambutan saya, wassalam. Itu yang memancing saya ceramah di Madagaskar, sekarang nyebar DVD-nya. Beliau yang memancing. Sekarang beliau pindah ke Kepala Dinas Perizinan di Kabupaten Tasikmalaya. Cuma saya tanya, berapa? Ciamis. Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Ciamis. Ada berapa izin yang sekitar 108, kurang satu saya bilang, isinya nung. Dan memang Jojo curhat itu, satu yang tidak boleh ada, mengeluarkan izin poligami. Itu bapak-bapak, tenang, namanya tidak ada izin poligami. Ibu-ibu, bapak-bapak,
seperti yang dimaklumatkan oleh para sahabat, saya juga ingin barangkali ada yang belum tahu, dan tidak semua orang tahu, kita mengantarkan para ikhwan Paman Sa'ad dengan Zezen Zainal Hamidin Rasul Ashab yang wafat pada hari Kamis kemarin 27 sesuai sabda para sahabat. Para ikhwan, para sahabat Aros dan para ikhwan mengantarkan beliau ke tempat terbaik sesuai pilihannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ini makin penuh saja dan pasti tidak akan cukup dan tidak akan cukup. Abang-abang lagi tidak cukup lagi. Saya saja sampai naik Gojek, istri saya naik Gojek, anak saya dengan aku juga naik Gojek, bukan Gojek lagi, Gojek, karena yang antar juga adalah orang terbaik Abah Jagana. Gojek datang ke sini, subhanallah, luar biasa. Mau apa kita semua? Mau berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan guru agung yang soleh, supaya kita terbawa soleh. Kita makan bersama orang soleh. Tos tatua ibu, tos tatua. Alhamdulillah. Jangan main-main dengan makan. Kadang orang ikut makan juga harus pakai ilmu. Ini bapak makan aja mau bapak makan dikit. Makan orang terikut itu ada pilihan. Mau makan apa? Mau makan apa tidak? Mau makan di mana? Mau makan siapa? Mau makan dengan siapa? Sekali lagi. Makan apa tidak? Makan apa? Makan di mana? Makan siapa? Makan dengan siapa? Kalau makan apa tidak, orang yang megap-megap kehidupannya. Dan sore terisu kurut sila kendal bajin. Ayam merah alhamdulillah. Henteu susah. Loba puasa nanti badan daharna banyak laparnya daripada kenyangnya. Bahkan tidak sedikit orang yang lapar tapi tidak meminta, luar biasa. Tapi ada orang yang justru cukup tapi minta. Sungguh terpaksa. Keceplosan. Bibirnya bernyanyi, hatinya berzikir. Aku bernyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara jeritan hati. Tuh, kalau suka partai lah, partai pitayin. Baik, itu makan apa tidak? Makanya kita doakan orang yang masih makan apa tidak, semoga Allah berikan rezeki kepada mereka. Ada makan apa? Nah, itu orang banyak di kulkasnya segala banyak, ada segala macam di kulkasnya. Dia mikir makan apa ya sekarang ya? Apakah sekarang makan asin saja? Daging, telur, makanan ayam, makanan herecek, makanan urap genyek, mereka kembali. Saya bilang urap genyek itu mereka kembali. Dijajanan orang dia jadi genyek. Dipilih gitu. Kadang bikin menu itu sekarang. Sarapan dengan anu, makan siang dengan anu, makan malam dengan anu. Itu orang hebat, banyak duitnya. Ada lagi lebih hebat. Makan di mana ya kita? Weh, lebih loba duitnya tak?
Orang begitu mah pagi-pagi makan di Lembang, siang-siang makan di Garut, malam-malam makan di Ciamis. Banyak duit. Molor di Moskow, ising di Tokyo, di Jerman, ngecek kayaknya. Ada lagi yang keempat, makan siapa ya? Mikir siapa yang ngomong begitu? Kira-kira makan siapa pas sekarang ini? Sumanto. Itu mah terlalu kecil kalau ngomong Sumanto mah. Sumanto mah cuma seneng daging orang. Yang lebih bahaya, makan milik orang, makan bagian orang. Nah, ini biasanya mah kata kaidah, kalau orang suka makan barang orang lain, pemimpin tidak adil, dia menyebabkan orang seperti itu. Ya. Walau akan kumarona akan apapun si bakbo. Kalau pemerintahan tidak adil, maka akan mengakibatkan orang makan orang. Bagian orang dimakan. Batu mulapan, orang nabel, batu mulapan, orang sebel. Makanya targetnya makan siapa gua sekarang nih? Bulan depan gua makan siapa lagi nih? Tahun depan naik gua makan. Kau bilang, jangan sampai ya. Bu, minggu depan nih miskin. Minggu depan nih miskin. Jawa Barat senang. Senang mana Jawa Barat dibanding Jawa miskin? Senang miskin. Makan baik sing miskin. Sing benar tuh ngomong. Senang menjadi orang kaya, senang jadi orang miskin. Kaya orang kaya senang. Rumahnya 3 lantai, pintunya 12. Setelah lantai 4 pintu, sebelum tidur kunci dulu pintu. Yang lain udah tidur, dia kunci pintu 12. Lebay pada di rumah, karena ada pembantu. Sekarang banyak orang nggak percaya pembantu loh. Nanti nggak selesai, nanti udah mati. Kadang-kadang dia ragu, dia sendiri yang muter. Orang miskin, banyak bu. Pintunya cuma 2 ada bantahan. Dia mau orang aja ketiduran, dia bukan dia bangun. Perasaan, gua kunci tuh pintu. Tapi aku harus pewek. Apa pewek posisi buena. Kayaknya kata aku biar dia mau lapasan silakan aja. Mau apa sih di rumah gua ada apa-apa ya kayak kata harus bertahu tadi. Piring disomek gua, ya kelas disemek hati lu untuk piring somek kelas apa tidur ngorok. Dalam kasus itu bahagia orang miskin, bahagia orang kaya. Jadi yang miskin senang. Belum tentu. Orang miskin bahagia kata siapa? Kata saya orang miskin. Saking miskinnya marah dulu sama suaminya, marah aja itu kerja. Satu saat digusur suaminya, ada apa lihat? Gedong, pilih. Maksud mama apa lihat? Gedong, pilih. Ya maksud mama apa? Satu RT di sini juga gedong, cuma mau kita yang pilih. Kamu begitu bawa buah, malu buah. Kita suaminya jadi marah. Apa jelek lu? Ya kenapa? Ya kan mama tahu. Bapak cuma mau lagi baru bisa pakai rumah. Cuma buat makan terus selama. Sanggup kok bikin dong? Kasih aku nih, urus anak. Gua mau ke Arab. Tinggal kita keluarganya. Kemana ke Arab? Jadi apa? TKW. Mau apa kamu dong? Si Arab ditinggalin suaminya langsung. Kerjanya kayak orang anak. Kalau mau tidur, anaknya kan cuma ngomongin mama. Dibetong, Aki, di ayun ambing. Lagung sincu, pangijeng beting, maidep, cicing di pagumbaran, nyarizki, guru jadi TKI. Sedih saya ya kalau dengar lagu itu. Mestinya suaminya cari nafkah, istrinya kerja. Mestinya suaminya cari nafkah, istrinya ngurus anak. Ini kebalik. Istrinya di Arab Saudi mengadakan badannya dari gedung 2 lantai. Seperti tetangganya, rumah gedung. Anaknya diurus DWO sama suaminya. Sedih.
dapat lakuin kirim-kirim sini. Telepon. Gimana ketemu Agus? Yes. Kita ada jualan teh. Dari mana duitnya? Biar kamu nonton lagi di sini. Soalnya bingung mau tahu. Kalau lama-lama buat lagi suka bingung. Laki-laki itu kasih tahu laki-laki. Orang-orang yang tinggal bertahun-tahun 7 hari hanya ibu halangan. Jangan tahu. Sampai polisi aja dilabrak karena sudah ada SMS malam Jumat. Teman saya itu kan 10 hari teman saya cerita sama saya pas saya di sebelah saya cari istri alhamdulillah tidur dengan anak saya yang mereka bingung kalau belum ingat katanya dicek dulu rambutnya cabut alhamdulillah katanya oke kan Abang-abangnya kesini saya bikin nasi goreng. Malam dahsyat, malam asyik. Sambil menunggu besok lagi. Anaknya datang lama-lama, otak lama-lama. Akhirnya 2 tahun lagi di sono. Jadilah rumah 2 lantai. Pulanglah ke Ciamis. Lalu juga bercengkrama dengan suami dan anaknya 2 hari 2 malam. Gempa bumi datang dengan kekuatan tinggi. Lari dan keluar. Kenapa? Karena takut ketimpa. Kalau ketimpa, mati. Padahal kalau dia tidak jadi bikin rumah, kalau di rumah milik dia tidak usah keluar. Diam aja. Rasanya yang kayak kulit. Jadi jangan dikira orang kaya itu bahagia belum tentu. Makanya Ustaz Dadang tadi bilang berkah. Apa saya bilang semoga berkah. Berkah diberkahkan Allah semuanya berkah. Bima Toyota, mobil Toyota, duitnya di Honda, TV merek Toshiba, HP merek Nokia, anak korban narkoba, suami kabur SMA, itu berkah. Yang kepada hasilnya misalnya bahan apa itu? Ya, jadi nah ini makanya makan saja kita harus rajin. Bertanya yang kelima, makan dengan siapa? Ini kita sudah makan dengan siapa nih hari ini? Sudah makan bersama mursyid. Kemarin di Bandung makan sama anak yatim. Kemarin di Ciamis makan sama tetangga yang sedang kelaparan. Kemarin saya makan dengan dengan pegawai saya yang kecil. Kemarin makan saya dengan anu dipilih makannya. Biasanya kalau orang ingin makan dengan siapa orientasinya ke bisnis, itu makan dengan kolega. Pasar sah saja, tapi jangan berbau bisnis mulu. Sekali-kali yuk makan dengan pegawai, ulah mah dahareun ke pembantu, jeung dahareun ke maneh teh dipisahkeun. Pembantu mah dahareun aja lauk kan geus sesa ka maneh. Maneh di luanya, itu anteknya enggak boleh gitu dong. Yang dimakan sama kita dimakan oleh mereka. Keur maka pembantu tetap pernah muji atau dahareun sama. Ya itu bagus tidak pernah diuji ini aku sebabnya memang teh harus mengenal bukan pembantu. Kalau bapak sakit ini saya baca. Coba bahagiakan mereka. Nah yatim bahagia kita sangat bahagia karena kita setiap bulan yang manakib makan dengan mursyid. Yang berbagai wajah kesering sisa mursyid dilanjutkan oleh bapak saudara. Bukan iri, saya sama. Jadi persis seperti dulu di setiap ayat itu dulu kapan ya makannya dilanjutkan oleh kita. Makanya kalau apa lagi makan kue berkah makan rajin. Tujuh batu lah yang makan keren. Alhamdulillah, boro-boro pikirnya bersama-sama sholatnya, makannya saja sudah mengundang keberkahan. Apalagi maklumat apa waktu itu? Jangan suka menyisakan air, jangan suka membiarkan sisa, karena di sisa itu ada obat dan berkah. Maka kisahnya harta pula kosong nyesa. Aduh pada warak atau ngutul saya tengah lana.
disebut setan. Cukupkan secukupnya. Jadi kalau ayah nyesa, karena kata apa? Di sisa itu ada obat dan ini jangan main-main. Ungkapan mursyid itu jangankan urusan ibadah makhluk yang begitu-begitu catat baik-baik. Catat. Woi, kamu ngobrol saya tanya salah. Bosnya lu ngeremeh kayaknya. Terus capek nggak? Yang mau di bawah di handap. Besok capek mana di luhur. Yang suka capek itu yang di atas. Yang di bawah nggak capek. Jadi kalau mau coba-coba ibu tuh merasa capek, coba sekali-kali di atas. Maksudnya ke sini. Sudah kita makan bersama mursyid, berzikir bersama mursyid, sholat berjamaah bersama mursyid, meminta doa juga kepada mursyid. Yang paling besar dari semuanya, kita tadi kata Ustaz Dadang sudah ditalqin. Itu warisan terbesar, itu kesuksesan terbesar orang yang datang ke sini. Jangan bangga Anda bawa ke sini bawa mobil Mercy yang keluaran terbaik. Jangan bangga Anda bawa mobil Alphard terbaik. Jangan bangga Anda datang membawa harta yang banyak. Kalau Anda mempunyai yang satu, kekayaan Anda yang berlimpah itu belum ada apa-apanya selain Anda mendapat talqin. Kata Ustaz Dadang tadi sukses. Saya sudah sukses adalah suku Parises. Bunghat, woi saya bunghat. Bunghat, tuh berbagai tempat bunghat, bukan hidup kapoe. Bunghat dan sukses, bukan hidup suku Parises. Banyak orang bunghat dan sukses. Tapi yang berkah itu susah. Makanya yuk, biar hartanya makin berkah, umurnya makin berkah. Weh, yang belum punya talqin, talqin. Jangan ditunggu. Kayak orang datang ke manakib saya, ke manakib di tempat saya, kayak orang datang ke manakib belajar di saya, dibawa sama temannya orang tua santri. Kata wali santri kan kalau di saya wali santri, ya disebut wajib gitu ya, wajib ditalqin. Saya suka begini, kalau kira-kira tidak mau seragam dengan saya, nggak usah pesantren di saya. Silakan aja di tempat yang lain, misalkan banyak kalau di saya harus mau diajak dikit. Begitu kalau di hari begitu. Ceritanya bawa teman waktu manakib, disuruh talqin, apa jawabannya? Ih, mungkin sih baik. Dia lari, sudah wudhu, yang jam dikabin lari, kenapa kamu lari? Ini cerita seorang dosen saya. Ih, mungkin sih baik. Benar aja 2 hari pulang dari Al-Jauhari meninggal. Karunia aja coba lu talqin mau apa ya sih? Loh, mau jujur begitu emang katanya Allah tuh bangun, kan yang mati ditalqin nggak matinya hidup. Loh, kok mati hidup? Mati dalam keadaan hidup. Secara lahirnya ruhnya keluar dari jasadnya. Kata para sahabat, itu yang kontraknya. Ruh apa? Ruh jismaninya. Mau diciwit, nyeri, mau ditonyok, mau ditajong, ngagorobok, itu ruh jismani. Tapi kan yang hidupnya ruh rohani. Dan ruh sultaninya itu sudah hidup. Makanya kalau ditalqin mati dalam keadaan hidup. Dan hidup sesudah mati. Karena sudah hidup sebelum mati. Apa yang hidup? Subhanallah. Tiba-tiba ada orang, si Etama, lalakona. Kemarin ada lagi di mana bulan kemarin. Begitu Pak Sahabat datang, tiba-tiba datang orang itu. Itu anak, lakonnya macam-macam sampai pernah sholat menghadap timur. Si Etama tetap yang pengaruh deh. Asal pintar ngomongnya beak-beak. Ciri yang bodoh itu bodoh. Si kata kalau yang angin keluar belum.
Ini kawetan. Sampai sholat balik kawetan. Kemarin datang tiba-tiba datangnya ke saya. Mau apa saya bilang kamu kesini? Ini ujung-ujung saya pengen hujan saya. Kadang-kadang musuh-musuh mau pengen hujan saya pengen datang. Apa jawaban dia? Saya sengaja katanya mau bertanya tentang roh. Orang itu menahan roh di mana-mana sama saja seperti yang bisa ya. Katanya harus ke sini, harus ke Abah Gaus. Atau sini ke Abah Gaus yang ke itu saya bodohnya saya itu dilarang gitu. Tapi tidak, karena dia ngomongnya begitu. Lu jangan apa sih kepala. Akhirnya dari rumah kakak saya lari ke rumah sebelah sana kaki dulu. Sampai tiba-tiba balik lagi 25 menit. Balik lagi, kenapa? Sudah mulai dia keluar dari mata. Kata Abah Gaus, sudah saja kamu berserah diri saja, nyerah bongkokan takut aja sama Aju. Terus gimana saudara? Ya talkin aja sama Aju. Akhirnya dia talkin, menangis, merangkul, bersujud, dia berterima kasih. Saya tahu, saya baru pertama kali makin orang sampai begitu, karena saya tahu yang makin dipercaya Abah. Kalau si Didi makin membaca karena seserian. Bisa-bisa nanti makan udang. Karena yang makinnya memaksa apa yang terjadi? Saya baru lihat orang itu menangis tersebentar, kemudian dia merangkul saya. Terima kasih, Karasa. Saya suka begitu sampai kakak saya bilang, saya kata jangan gitu. Makanya yuk, tiap bulan datang ke sini, mari kita sirnakan rasa. Disirna rasa. Karena yang menjadikan kita sombong itu rasa. Yang menjadikan kita lupa juga rasa. Merasa. Tapi merasa yang tidak diarahkan dengan zikrullah. Kenapa orang kaya tidak berzakat? Karena merasa hartanya punya dia. Zakat dong, pokoknya aku yang cari duit. Udah jadi duit gue, aku kenapa gue itu lain. Ini kan duit gue. Merasa hartanya punya dia. Jangankan harta lahiriah, badan kita saja kalau merasa punya kita, akan kita persembahkan pada amal-amal yang jelek. Karena merasa mata kita punya kita, merasa hidung kita punya kita, merasa mulut kita punya kita, tangan kita punya kita, kaki kita punya kita. Padahal kalau diurus dengan zikir, semuanya sirna, tidak ada kecuali hanya Allah. Betul tak? Dan sakit lalu Allah, matanya menatap atas nama Allah, mulutnya berucap atas nama Allah, telinganya mendengar atas nama Allah, hidungnya menghisap atas nama Allah, kakinya berjalan atas nama Allah, tangannya lepas ngalengkah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah bilang yang pertama turun pada Rasulullah di Wahiro, Iqra bismi rabbika. Bismi saja itu ketalkin bismi rabbika. Jibril mentalkin Rasul bismi rabbika dengan satu nama Tuhanmu supaya naon litakuna minal munzirin. Nazala bihi ruh ala qalbika litakuna minal munzirin. Setiap gerak perilaku Rasulullah semuanya dituntut oleh ism rabbik yang sudah bersemayam ngadakan dari cici dina hate anjeun dina hate kuring bener-bener teu bisa dibeungkeun ku tali nuriyah. Geus baca dulu. Nonton atau YouTube na judulnya Nuria. Promo. Nuria. Kayaknya judul fit. Elan kok. Coba baca kayak sana jalan bola. Nyanyi aku bola. Kating kuliling nah. Batin kaletrok kana patok ate. Tapi kurang terima. Ibu saya katakan sama siapa? Emang gue bejirin apa gue? Lu lihat bisa dilihat
libatkeun dina rasa. Setel wae kan. Sebenarnya tadi jadi soal kan. Jalan mah itu kebiasaan. Kata kiai tadi, kalau orang itu mati bagaimana kebiasaannya? Alhamdulillah bagi orang yang berpikir la ilaha illallah. Makanya Ustaz yang namanya supir metro ini itu ke surganya di atas. Karena tukang ayangan jelema, gara-gara ugal-ugalan karena banyak ingat. Kalau begitu amanat pada bupati, pasti jalan tidak usah dibetulin. Karena kalau jalan dibetulin itu membuat orang lupa pada Allah. Kalau jalan tidak dibenerin, jalannya butut, orang banyak berpikir. Jadi bupati yang tidak mau jalannya, bupati yang mengajak berpikir pada rakyatnya. Aja bupati itu asal mengenal saya dukung. Jadi alhamdulillah ya. Jadi yang belum talqin, berarti tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ada orang yang membawa saudaranya masih ragu, silakan ragu. Tapi bentuk ayahnya dia talqin, baru talqin. Matri leungeun, tadi dia kana leungeun, apa kata dia tah. Saya selalu di mana-mana ngomong, biarin. Tadi juga ulang-ulang, kulhu juga ulang-ulang. Dan kata kiai, sampai orang bingung kenapa kulhu dulu. Karena saya cinta kulhu, kecintaan pada kulhu akan memasukkan ke surga. Maka masuk ke lereng, saya ganti imam sampai kulhu. Imam macam kuliah, macam kulhu. Kuliah apa kulhu? Ada kata mana kulliah? Di mana kulhu?